Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Haidir, Sarjana Hukum, Jabatan Auditor Ahli Pertama, Instansi Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan publik digital di instansi. Latar belakang. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi. Pelayanan publik digital adalah proses penyelenggaraan layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TK. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan besar dalam tata kelola pemerintah, termasuk latar belakang. Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi. Pelayanan publik digital adalah proses penyelenggaraan layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan besar dalam tata kelola pemerintah, termasuk dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu inovasi dalam bidang ini adalah Whistleblowing System atau WBS yang menjadi wadah resmi bagi masyarakat maupun pegawai untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, atau laporan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Melalui sistem ini, laporan dapat diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti secara efektif dan terukur. Inspektorat daerah merupakan penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap perangkat daerah melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan pengaduan melalui whistleblowing system atau WBS. Analisis isu, rendahnya sosialisasi pelayanan publik digital, kurangnya perlindungan pelapor atau data pelapor yang membuat pelapor takut atas pengaduan kasus korupsi. Belum ada monitoring publik berbasis data real-time. Akses internet kurang lancar yang dapat menyebabkan aplikasi pada sistem error. Menapis isu dengan metode USG. Isu, rendahnya sosialisasi pelayanan publik digital untuk masyarakat seperti layanan pengaduan digital. Urgensi, skor 5. Seriousness, skor 5. Growth, skor 4. Total 14. Isu kedua, kurangnya perlindungan pelapor atau data pelapor yang membuat pelapor takut atas pengaduan kasus korupsi. Urgensi, skor 4. Seriousness, skor 5. Growth, skor 4. Total, 13. Isu ketiga, belum ada monitoring publik berbasis data real-time. Urgensi, 3. Seriousness, skor 4. Growth, skor 3. Total, skor 10. Akses internet kurang lancar yang dapat menyebabkan aplikasi pada sistem error. Urgensi, skor 4. Seriousness, skor 4. Growth, skor 3. Total, skor 11. Yang menjadi prioritas adalah rendahnya sosialisasi pelayanan publik digital untuk masyarakat. Menapis isu dengan metode USG. Berdasarkan tabel analisis isu berikut, rendahnya sosialisasi pelayanan publik digital untuk masyarakat seperti layanan pengaduan digital memiliki skor tertinggi, sehingga menjadi prioritas. Kita akan lanjut dengan analisis Fishbone. Berikut adalah hasil analisis menggunakan Fishbone. Sehingga ditemukanlah rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, meningkatkan sosialisasi whistleblowing system melalui media digital dan tatap muka. Tahapan alternatif menyusun rencana komunikasi publik tentang layanan whistleblowing system, membuka konten edukatif, video pendek, dan flyer digital, mengunggah konten secara rutin di media sosial instansi dan website resmi, melaksanakan sosialisasi langsung di kecamatan, desa, dan tempat pelayanan publik. Hasil yang diharapkan masyarakat lebih memahami cara dan manfaat menggunakan whistleblowing system sehingga tingkat pelaporan meningkat para pihak ASN.
Yang kedua, pelatihan internal ASN tentang promosi dan penggunaan whistleblowing system. Tahapan setiap alternatif menyusun modul pelatihan dasar bagi petugas pelayanan publik, melaksanakan bimbingan teknis atau BIMTEK penggunaan dan manfaat whistleblowing system, memberikan tugas praktik promosi ke masyarakat sekitar. Hasil yang diharapkan ASN mampu menjelaskan whistleblowing system secara jelas dan aktif mempromosikan kepada masyarakat, para pihak ASN. Alternatif penyelesaian yang ketiga adalah kolaborasi lintas instansi dan komunitas untuk kampanye literasi digital masyarakat. Tahapan setiap alternatif menjalin kerjasama dengan komunitas digital pelajar dan organisasi masyarakat. B. Mengintegrasikan kegiatan literasi digital dalam acara publik seperti Car Free Day atau pameran pelayanan publik. Hasil yang diharapkan terbentuk gerakan partisipasi dan kesadaran bersama tentang pentingnya pengaduan digital whistleblowing system. Para pihak ASN, komunitas digital, sekolah, perguruan tinggi, dan media lokal. Alternatif penyelesaian yang terakhir, pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas sosialisasi whistleblowing system. Tahapan setiap alternatif menetapkan jumlah kegiatan, jangkauan masyarakat, dan peningkatan pelaporan untuk sosialisasi, mengumpulkan data capaian secara periodik, menyusun laporan hasil dan rekomendasi peningkatan. Hasil yang diharapkan program sosialisasi berjalan berkelanjutan dan semakin efektif dari waktu ke waktu. Para pihak ASN. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.